Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda tak pernah menyangka, ketika sedang ingin memancing ia menemukan seorang wanita tergeletak tak berdaya di tepi sungai. Siapakah dia? Dan apa yang sebenarnya terjadi padanya? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, Aldi duduk sendirian di bawah jembatan tua, tempat favoritnya untuk memancing. Ember hijaunya masih kosong, namun ia tetap tenang menikmati kesunyian dan suara gemericik air sungai. Topi hitam lusuh meneduhkan wajahnya yang legam dari sengatan matahari. Beberapa meter dari tempat ia duduk, sesuatu hanyut terbawa arus menuju tepi sungai. Awalnya, ia mengira itu bangkai binatang. Namun, saat didekati, jantungnya langsung berdegup kencang. Seorang wanita muda tergeletak tak sadarkan diri. Rambutnya basah, menempel di wajah pucat. Dres putih yang dikenakannya melekat pada tubuhnya yang berisi. "Mbak, astaga, hidup enggak?" seru Aldi panik. Ia meletakkan pancing, berlutut, lalu menyentuh pipi wanita itu. Hangat, masih hidup. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tubuh wanita itu dengan susah payah ke tempat yang lebih kering. Ia menepuk-nepuk pipinya. "Mbak, bangun." Beberapa menit kemudian, wanita itu membuka mata perlahan. Bibirnya bergetar. "Aku gagal, ya?" Aldi mengernyit. "Gagal apaan, Mbak?" "Aku lompat dari jembatan." "Kenapa masih hidup?" ucapnya lirih, lalu menangis keras. Aldi terdiam, mulutnya terasa kering. Ia belum pernah menghadapi kejadian seperti ini. Tak tahu siapa wanita itu, namun hatinya tergerak. "Namaku Aldi." "Kamu siapa?" tanyanya pelan. "Dina," jawabnya sambil menunduk. Hari itu, Aldi tak membawa pulang ikan satupun, tetapi ia pulang dengan membawa seorang manusia yang sempat ingin mengakhiri hidupnya. Ia memutuskan untuk membawa Dina ke gubuk kecilnya di tepi sawah, tak jauh dari sungai. Aldi tinggal seorang diri di sana, hanya ditemani radio tua dan kenangan masa lalu. Tubuh Dina menggigil, rambut panjangnya masih basah, dan sejak tadi ia lebih banyak diam. Aldi membuatkan teh hangat. "Kalau butuh bantuan, bilang aja. Aku nggak ngerti soal masalah perempuan, tapi kupingku bisa dipinjam," ujarnya mencoba mencairkan suasana. Dina menatapnya sejenak lalu menunduk. "Kamu nggak kenal aku, kenapa mau bantu?" Aldi mengangkat bahu. "Ya, kamu manusia. Aku juga. Sama-sama bisa tenggelam kalau nggak diselamatkan." Kalimat itu membuat Dina tersenyum tipis untuk pertama kalinya, meski wajahnya masih muram. Beberapa saat kemudian, Dina mulai bercerita tentang kekasihnya yang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Tentang bagaimana keduanya memamerkan hubungan itu di media sosial. Tentang orang tuanya yang tak peduli. Ia merasa tak punya lagi alasan untuk hidup. Itulah mengapa ia melompat dari jembatan. Aldi mengangguk pelan. Kadang hidup memang aneh, tapi selalu punya maksud. Mata Dina berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus merasa apa. Marah, malu, atau bersyukur. Tapi setidaknya, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Menjelang senja, Dina berdiri di ambang pintu, memandangi langit yang mulai bertabur bintang. Di dalam, Aldi sibuk merapikan satu-satunya tempat tidur yang ia miliki. "Kalau kamu mau tidur di situ, aku tidur di luar." "Nggak apa-apa," kata Aldi. Dina mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa sedikit aman. Malam itu, udara dingin menyusup lewat celah-celah kayu gubuk. Aldi meringkuk di beranda, hanya beralaskan tikar tipis, sementara Dina tidur di kasur tipisnya. Namun mata Aldi tak kunjung terpejam. Pikirannya melayang-layang. Hidupnya biasanya sederhana, pagi memancing, sore pulang. Tapi sejak kedatangan Dina, semuanya terasa berbeda. Ada sesuatu yang belum ia pahami. Mungkin iba, mungkin kagum,
mungkin lebih dari itu. Di dalam, Dina pun belum tidur. Pandangannya menatap langit-langit bocor di satu sudut. Pikirannya penuh tanya. Siapa sebenarnya Aldi? Mengapa pria asing itu bisa begitu peduli? Beberapa menit kemudian, suara gerimis mulai terdengar, lalu berubah menjadi hujan deras. Aldi tetap di luar. Dina bangkit dan membukakan pintu. Masuk aja. Gak enak aku tidur sendirian di dalam, kamu malah basah-basahan di luar, ucap Dina. Aldi menoleh, mengangguk kaku, lalu masuk. Ia duduk di lantai dekat pintu, tak berani mendekat. Kamu selalu tidur begini? Tanya Dina pelan. Aldi mengangguk. Udah biasa. Kalau nggak ada aku, kamu kesepian nggak? Pertanyaan itu membuat Aldi terdiam. Ia menatap mata Dina yang tulus tapi menyimpan luka. Kesepian? Iya. Tapi lebih takut kalau terlalu berharap. Jawabnya perlahan. Dina terdiam. Kalimat itu menembus hatinya. Sebab ia pun sama, takut berharap, takut kecewa. Hujan terus mengguyur. Di gubuk kecil itu, dua orang asing berbagi sunyi. Tak ada sentuhan, tak ada janji. Namun malam itu, sesuatu mulai tumbuh diam-diam di antara dua jiwa yang sama-sama patah. Pagi datang bersama aroma tanah basah. Aldi sudah bangun lebih dulu, seperti biasa. Ia merebus air, mengaduk kopi sachet di dua cangkir usang. Suara sendok beradu dengan gelas mengiringi keheningan. Dina bangun perlahan, rambutnya sedikit kusut, wajahnya polos tanpa riasan. Bagi Aldi, ia tetap cantik. Dina menerima secangkir kopi dari tangannya, mengangguk pelan. Terima kasih, ucapnya. Beberapa menit mereka duduk bersisian di ambang pintu, memandangi sawah berkabut. Sunyi, tapi nyaman. Kamu pernah jatuh cinta? Tanya Dina pelan. Aldi tersenyum samar. Pernah. Dulu. Kenapa nggak lanjut? Karena cinta nggak cukup. Kalau cuma satu orang yang jaga. Jawabnya tenang, meski matanya kosong. Dina menghela napas. Sama, aku juga. Cinta sendirian, ujarnya lirih. Keduanya tertawa kecil, getir. Dua orang asing, namun luka di hati mereka seolah saling mengenali. Aku nggak ngerti, Aldi, kenapa sakit hati bisa nyiksa sedalam ini, sampai bikin orang pengen mati? Tanya Dina pelan. Karena kamu terlalu sayang, terlalu percaya, terlalu ngasih semuanya, padahal nggak semua orang siap nerima sebanyak itu, jawab Aldi. Dina menunduk. Ia ingin menangis lagi, tapi rasanya air mata semalam sudah kering. Yang tersisa hanya hampa dan kebingungan. Saat itu, Aldi berdiri. Kamu bisa tinggal di sini beberapa hari. Kalau udah siap, pulanglah. Atau kalau belum punya tempat, ya tinggal aja dulu. Aku nggak keberatan. Dina menatapnya dalam-dalam. Kamu baik banget, Aldi. Nggak baik, cuma ngerti rasanya ditinggal. Tak ada kata cinta yang diucapkan, tapi perhatian kecil itu mulai menghangatkan dinding hati Dina yang beku. Ia mulai merasa ingin bertahan, bukan karena takut sakit, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar perempuan yang patah. Hari-hari pun berlalu. Dina belum juga pergi. Ia mulai membantu Aldi membereskan gubuk, mencuci peralatan pancing, bahkan ikut ke sungai meski hanya duduk di bawah pohon. Aldi jarang bicara, tapi kehadiran Dina membuat suasana berbeda. Kadang, Aldi memancing sambil menyanyi pelan. Suaranya serak, namun menenangkan. Dina yang mendengarnya diam-diam tersenyum. Ia baru tahu ada ketenangan yang tak bisa diberikan oleh kota, mantan kekasih, atau media sosial. Suatu sore, mereka duduk di pinggir sungai. Angin sore meniup rambut panjang Dina. Kenapa kamu tinggal di sini? Nggak ada keluarga? Tanya Dina. Aldi menatap arus air sejenak. Ada. Tapi aku ninggalin mereka waktu umur 20. Nggak cocok sama jalan hidup mereka. Kenapa? Orang tuaku pengusaha. Maunya aku nerusin usaha, tapi aku nggak betah. Dunia mereka terlalu ribut. Aku cuma pengen hidup tenang.
Dina terkejut. Ia menatap Aldi dari ujung kepala sampai kaki. Sulit percaya pria berkaos lusuh itu ternyata berasal dari keluarga berada. Kamu ninggalin semuanya demi hidup kayak gini? Aldi menggeleng. Bukan hidup kayak gini, tapi hidup yang aku pilih. Meski sederhana. Dina terdiam. Ia sadar, Aldi bukan miskin karena tak punya pilihan. Ia memilih kesederhanaan karena hatinya mencari kedamaian. Sore itu, rasa kagumnya pada Aldi tumbuh. Aldi bukan pria biasa. Ada luka, ada pilihan, ada kekuatan dalam diamnya. Ia bukan romantis dengan kata-kata manis, tapi jujur lewat perbuatan nyata. Saat angin bertiup lebih kencang, Dina bersandar perlahan di bahu Aldi. Aldi terkejut, tapi tak menolak. Mereka diam, mendengarkan suara alam dan detak jantung masing-masing. Dalam kesunyian itu, hati Dina mulai berdetak berbeda. Ia tak tahu apakah itu cinta, tapi yang jelas hatinya mulai hidup kembali. Dan lebih mengejutkan, Aldi pun merasa takut kehilangan. Malam itu langit cerah. Bintang-bintang bertebaran seolah mengintip dua jiwa yang duduk di beranda kecil. Dina menyisir rambutnya dengan jari, sementara Aldi mengikat kail pancing baru, hasil barter ikan sore tadi. Aldi, suara Dina pelan, kalau aku tinggal lebih lama, kamu keberatan nggak? Aldi menghentikan pekerjaannya, menoleh. Wajahnya kaku, tapi matanya berkata lain. Enggak, tapi kamu yakin? Hidup di sini nggak gampang. Aku nggak nyari gampang, bisik Dina. Aku cuma nyari rasa aman. Sunyi menyelimuti mereka. Aldi menatap wajah Dina yang kini terlihat lebih segar. Lukanya mungkin belum sembuh, tapi ia sudah mulai bisa tersenyum dan menyapa pagi tanpa air mata. Aku juga takut, Aldi. Takut kalau aku terlalu nyaman di sini, nanti kamu bosen sama aku, ucap Dina pelan. Aldi menatap lurus ke matanya. Mel, aku nggak janji bakal bikin kamu bahagia. Tapi kalau kamu butuh teman buat terus jalan, aku bisa jadi itu. Kalimat sederhana itu membuat Dina nyaris menangis. Ia menggenggam lengan Aldi erat. Tak pernah ada pria yang berkata jujur seperti itu padanya. Tanpa janji manis, tanpa kepalsuan. Beberapa menit kemudian, Aldi berdiri dan mengambil sesuatu dari dalam gubuk. Sebuah ember hijau tua, penuh ikan hasil tangkapannya. Ia menyodorkannya pada Dina. Besok kita jual ini ke warung bawah. Duitnya buat beli bahan dapur. Dina tersenyum lebar. Kita? Kamu ngajak aku? Aldi mengangguk. Kalau kamu tinggal di sini, ya kamu bagian dari gubuk ini juga. Sekejap, dada Dina terasa hangat. Ia tak pernah punya rumah sesederhana ini, tapi juga tak pernah merasa seberarti ini dimanapun. Dan mungkin, gubuk reot di tepi sungai inilah rumah yang selama ini tak pernah ia bayangkan, tapi ternyata ia butuhkan. Pagi itu, Aldi dan Dina melangkah menuruni jalan setapak menuju warung di bawah. Ember berisi ikan ia bawa di tangan kiri, sementara tangan kanannya dibiarkan kosong, kadang tanpa sengaja bersentuhan dengan jari Dina. Suasana damai mengiringi langkah mereka, setidaknya sampai sebuah suara memecahnya. Dina. Refleks, Dina menoleh. Matanya membesar, tubuhnya menegang. Di ujung jalan, berdiri seorang pria muda berwajah tampan, rapi dengan kemeja, memegang motor matic. Tatapannya tajam, dingin, penuh tuntutan. Aku sudah cari kamu kemana-mana, ucapnya sambil berjalan mendekat. Apa-apaan kamu kabur begitu? Aldi segera maju setengah langkah, naluri melindungi muncul seketika. Kamu siapa? Tanyanya datar. Pria itu mendengus. Aku Benny, mantannya Dina. Suara Dina keluar pelan, nyaris bergetar. Aku bukan milikmu lagi, Benny. Aku pergi karena kamu menyakitiku. Dan aku nggak mau kembali. Benny terkekeh sinis. Kamu pikir kamu siapa? Semua yang kamu punya dulu dari aku. Kamu cuma numpang hidup. Rahang Aldi mengeras. Dia sekarang nggak sendiri. Kalau dia nggak mau ikut kamu, sebaiknya kamu pergi. Benny menyapu pandangannya ke Aldi dari kepala hingga kaki.
Kamu siapa? Gelandangan? Aku orang yang gak nyakitin dia, jawab Aldi tenang. Itu saja cukup. Dina mulai gemetar, wajahnya memucat. Ia tahu Benny bisa kasar kalau marah. Tapi ketakutannya bukan hanya soal itu, luka lamanya belum sepenuhnya sembuh, dan kini dua lelaki berdiri di hadapannya. Satu yang melukai, satu yang berusaha menyembuhkan. Aku akan kembali kalau kamu memaksa, ucap Dina lirih, tapi kali ini aku bawa luka yang lebih dalam, dan kamu harus tanggung jawab penuh. Benny terdiam. Aldi menoleh padanya. Mel, kamu gak harus balik. Kamu sudah cukup kuat buat milih. Dina memejamkan mata. Ia sadar ini momen yang akan menentukan arah hidupnya. Beberapa detik hening terasa seperti selamanya. Aku gak akan ikut kamu, Benny, katanya akhirnya, tegas walau suaranya masih bergetar. Kamu serius? Tantang Benny. Serius. Dulu aku takut ninggalin kamu karena kupikir aku gak akan bisa hidup sendiri. Ternyata aku salah. Ada hidup yang lebih damai dari apa yang pernah kamu kasih, walaupun sederhana. Benny menatap tajam ke arah Aldi. Jadi kamu ninggalin semuanya buat orang ini? Dina menunduk. Aku ninggalin diriku yang dulu, yang gampang dikontrol dan mudah percaya omongan manis. Sekarang aku cuma mau percaya apa yang benar-benar aku rasakan. Dan di sini, aku merasa tenang. Benny mencibir. Baik, nikmatin saja hidupmu yang mirip pengemis itu. Ia lalu memutar motornya dan pergi, meninggalkan debu di udara. Kamu yakin sama pilihanmu? Tanya Aldi pelan. Dina menatapnya, tersenyum lemah namun mantap. Mungkin ini belum tentu pilihan terbaik. Tapi ini pilihanku sendiri. Dan aku gak mau nyesal lagi karena gak pernah dengerin hati. Hari itu, mereka tak jadi menjual ikan. Aldi mengajak Dina kembali ke gubuk. Duduk di bawah pohon bambu tempatnya biasa menunggu umpan dimakan ikan. Tak banyak kata diucapkan, tapi keberadaan mereka saling menguatkan. Di tengah kesederhanaan itu, tumbuh keberanian, bukan hanya untuk mencintai, tapi juga menerima diri mereka sendiri, luka mereka, dan perjalanan yang mungkin tak selalu mudah. Saat malam datang dan bintang-bintang bergantung di langit, Dina bertanya dalam hati, apakah kedamaian ini cukup, atau hanya pelarian sementara? Aldi, yang duduk di sebelahnya menatap langit kosong, juga bertanya hal yang sama, tanpa menyadari bahwa jawabannya kelak akan hadir dalam bentuk yang tak pernah ia sangka. Beberapa hari setelah Benny pergi, kehidupan kembali sederhana. Memancing, membersihkan gubuk, memasak bersama, bahkan menanam sayuran di belakang rumah. Namun suatu sore, Aldi menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Saat merapikan tumpukan kantong plastik bekas, ia menjatuhkan sebuah dompet tipis berwarna krem. Ia tahu itu bukan miliknya. Ketika dibuka, ia menemukan KTP dan beberapa foto lama. Di sana tertulis nama lengkap, Dina Anggraini. Salah satu foto menunjukkan Dina dalam gaun mewah, berdiri di samping Benny yang mengenakan jas mahal. Aldi menatap kartu identitas itu lama. Ia sadar Dina tak pernah bercerita banyak tentang masa lalunya. Ia hanya tahu satu hal, wanita ini pernah terluka, dan kini ia ingin sembuh. Malam itu, Aldi tak banyak berkata. Ia hanya duduk menatap api kecil yang berkedip di tungku, sementara Dina sibuk merebus air. Saat hendak menuangkannya ke dua cangkir, Aldi akhirnya bersuara pelan. Mel, kamu anak orang kaya, ya? Gerakan Dina terhenti. Ia menoleh perlahan, wajahnya pucat. Kamu nemu dompet itu? Aldi mengangguk. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Dina duduk di sampingnya, memeluk lutut. Aku malu. Aku lahir di keluarga yang punya segalanya, kecuali ketulusan. Aku pacaran sama Benny karena orang tuaku setuju, tapi hatiku selalu kosong. Aldi hanya diam, matanya tetap tertuju pada api yang mulai mengecil. Aku lari karena pengin ngerasain hidup sebagai diriku sendiri. Nggak digiring, nggak dipaksa. Waktu kamu nolong aku, rasanya bebas. Tapi, mungkin itu egois. Aldi menoleh, tatapannya tenang. Buatku,
Kamu tetap Dina yang kutemui di tepi sungai. Yang waktu itu nangis, tapi masih punya keberanian buat bangkit. Dina menahan air mata. Namun sebelum ia sempat menjawab, terdengar langkah mendekat dari luar gubuk. Aldi segera berdiri. Sebuah siluet muncul, membawa secari kertas dan amplop putih. Seorang pria tua berhenti di depan pintu, mengangguk pelan. "Ada surat untuk Dina Anggraini," ucapnya sambil menyerahkan amplop bersih itu. Dengan tangan bergetar, Dina menerima surat tersebut. "Dari siapa, Pak?" "Saya cuma diminta mengantar. Katanya penting." Pria tua itu pergi. Dina menatap amplop itu lama sebelum duduk di lantai. Aldi ikut duduk di seberangnya. Perlahan, ia membuka surat itu. "Dina, kami tidak tahu harus mulai dari mana. Saat kamu pergi, kami panik, marah, dan bingung. Tapi seiring waktu, kami sadar telah kehilangan anak yang paling jujur. Benny datang dan memutarbalikkan banyak hal, membuat kami percaya kamu tidak waras. Namun setelah dia tertangkap karena penipuan dan pemerasan, semuanya berubah. Kami minta maaf karena memaksamu hidup dalam dunia kami. Jika kamu bahagia sekarang, pulanglah, bukan untuk kami, tapi untuk dirimu sendiri. Ada warisan dari nenekmu yang belum kami sampaikan. Rumah kecil di pinggiran desa ini, yang kini kami alihkan atas namamu. Dengan cinta, Ayah dan Ibu." Air mata Dina jatuh. Surat itu terasa bukan sekadar permintaan maaf, melainkan penebusan. "Aku dikasih rumah," bisiknya. Aldi menunduk, wajahnya sulit dibaca. "Mungkin ini waktumu balik ke dunia kamu yang sebenarnya." Dina menggeleng. Dunia yang sebenarnya bukan soal harta, tapi hati. Dan hatiku udah tertambat di tepi sungai ini. Aldi menatapnya lekat lalu tersenyum tipis. "Kamu yakin gak nyesel hidup sederhana sama orang kaya aku?" Dina tertawa kecil, meski air matanya belum kering. "Aku udah pernah hidup mewah, tapi hampa. Sekarang aku milih hidup sederhana, tapi utuh." Akhirnya, rumah warisan itu mereka tempati. Letaknya tak jauh dari sungai tempat mereka pertama kali bertemu. Aldi tetap memancing seperti biasa, sementara Dina membuka warung kecil di halaman rumah. Dan setiap kali ada yang bertanya bagaimana mereka berkenalan, mereka hanya saling tersenyum, karena kisah cinta itu tak dimulai dengan perkenalan, melainkan dengan penyelamatan dan keberanian untuk memilih. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.